Bayangkan ini, sebuah kapal perang yang begitu kecil sehingga hampir tidak terlihat mengancam, dengan awak kapal yang muatnya bisa sebanding dengan satu bas. Tidak ada menara radar yang menjulang, tidak ada meriam besar. Namun, dari platform sederhana ini, rudal bisa diluncurkan yang menempuh ratusan, bahkan ribuan kilometer untuk menghantam target jauh di wilayah musuh. Inilah korvet Karakurt, dan inilah alasan mengapa Ukraina dan NATO memperhatikan dengan seksama setiap kali satu kapal berangkat dari pelabuhan. Karakurt adalah korvet bersenjata rudal milik Angkatan Laut Rusia, yang dibuat dengan tujuan sangat spesifik. Kapal ini tidak dirancang untuk pertempuran kapal ke kapal atau menantang kelompok angkatan laut besar secara langsung. Sebaliknya, ia dirancang untuk serangan jarak jauh, pergerakan cepat, dan perang asimetris. Dengan kata lain, kapal ini tidak mencoba untuk mengungguli musuhnya dalam kekuatan, tapi mencoba untuk mengalahkan musuh secara cerdas. Pembaruan terbaru pada Karakurt bukan tentang desain dramatis, tapi penyempurnaan bertahap. Perubahan paling penting adalah peningkatan pertahanan udara. Versi terbaru menggunakan rudal berpemandu modern yang jauh lebih efektif melawan drone, rudal jelajah, dan ancaman udara rendah dibandingkan sistem lama. Fleksibilitas rudal juga meningkat. Kapal ini masih membawa rudal jelajah kaliber, tetapi sedang dipersiapkan untuk mengintegrasikan senjata generasi baru seperti Onyx di masa depan. Strategi penempatan juga berkembang. Karakurt kini beroperasi tidak hanya di Laut Hitam, tetapi juga di Laut Baltik dan Laut Kaspia, dengan rotasi ke Laut Mediterania. Bahkan di tahun 2026, kelas kapal ini tidak ketinggalan zaman dan terus beradaptasi. Melawan Ukraina, Karakurt tidak mendekati pantai atau bertukar tembakan. Perannya adalah meluncurkan rudal jarak jauh dari perairan tertutup dan relatif aman, jauh dari garis depan. Ini memaksa Ukraina untuk mempertahankan wilayah yang sangat luas. Pertahanan udara harus tetap aktif, sumber daya terbagi, dan serangan bisa datang dari arah yang tak terduga. Tekanan terus-menerus, bahkan ketika kapal itu sendiri tidak berada di medan pertempuran. Bagi NATO, tantangannya berbeda. Karakurt tidak akan mengejar kapal induk atau mendominasi laut terbuka. Namun, kapal kecil yang sulit dideteksi ini mampu melakukan serangan strategis dan memaksa NATO menginvestasikan banyak sumber daya untuk pengawasan, pertahanan rudal, dan kesiapan regional. Biaya itu cepat bertambah. Yang membuat Karakurt sangat menakutkan adalah konsepnya. Rudal jarak jauh dan presisi tinggi diluncurkan dari kapal kecil yang relatif murah. Kapal-kapal ini lebih sulit dideteksi, bisa beroperasi dekat pantai, dan dilindungi oleh pertahanan udara darat di laut sempit seperti Laut Hitam atau Laut Baltik. Mereka bisa menembak, berpindah posisi, dan lenyap di antara lingkungan pantai. Bahkan kehilangan satu kapal tidak menghancurkan strategi, karena kapal ini bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Bisakah kapal ini dikalahkan? Ya, tapi tidak mudah. Serangan udara, drone laut, peperangan elektronik, dan serangan saat kapal berlabuh semuanya merupakan ancaman nyata. Namun ketika beroperasi dekat pantai yang aman, di bawah pertahanan udara berlapis, terutama dalam cuaca buruk, Karakurt menjadi sulit dilacak dan lebih sulit dinetralkan. Korvet Karakurt bukan kapal yang kuat secara tradisional. Ia mengganggu keseimbangan strategi. Kekuatan sebenarnya terletak pada ketidakpastian, tekanan, dan kemampuan menyerang tanpa peringatan. Itulah mengapa kapal sekecil ini memberikan bayangan yang begitu panjang.